Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, seluruh mahasiswa Fakultas Teknik semester 5. Terima kasih atas waktunya. Kita akan melanjutkan mata kuliah kecerdasan buatan pada sesi berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu pencarian atau searching. Mari sebelum kita mulai kuliah ini, kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mahasiswa sekalian, di bab ini saya akan menjelaskan tentang bab tentang searching di dalam kecerdasan buatan. Pencarian atau searching dan ruang keadaan, hal ini adik-adik sekalian sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari kecerdasan buatan, yaitu kesuksesan dalam proses pencarian, cepat mencarinya. Apa itu pencarian? Pencarian itu adalah satu proses mencari sebuah solusi dari satu masalah melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau state space. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu dicari. Ya, kemungkinan-kemungkinan yang menjadi solusi itu dicari. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini di dalam AI ada namanya metode pencarian. Yang kedua, ruang keadaan merupakan satu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Jadi probabilitas kemungkinan itu yang ada pada satu kasus itu. Berikutnya, searching, yaitu sebagai dasar dari kecerdasan buatan. Yang kedua, ini adalah salah satu metode yang cukup terkenal adalah metode searching. Nah, searching adalah sebuah struktur data yang telah menjadi dasar bagi algoritma komputer. Tetapi proses searching pada kecerdasan buatan ini memiliki perbedaan. Nah, metode searching pada kecerdasan buatan ini merupakan searching terhadap problem space, bukan searching pada data. Jadi contohnya pada angka, karakter, string, bukan. Jadi kepada permasalahan atau studi kasus aja. Yang kedua, searching itu merupakan jalur yang menggambarkan keadaan awal sebuah masalah menuju kepada penyelesaian masalah yang diinginkan. Ya, jalur-jalur ini menggambarkan langkah-langkah penyelesaian. Yang terakhir yaitu melalui proses searching menuju sebuah penyelesaian akan terbentuk sebuah solusi space. Ada beberapa kumpulan solusi begitu. Nah, dalam teknik pencarian atau searching itu dibagi beberapa hal. Yang pertama adalah pencarian buta atau blind search. Ini tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian, uninformation. Nah, itu disebut dengan blind search, jadi pencarian buta. Apa saja yang termasuk dalam pencarian buta? Yang pertama adalah pencarian melebar pertama atau breadth first search. Pencarian mendalam pertama yaitu depth first search itu. Atau pencarian biaya terendah atau uniform cost search. Nah, yang kedua adalah pencarian terbimbing atau heuristic search, yaitu adanya informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Ini beberapa contoh, ada generate and test, ada hill climbing, ada best first search. Jadi ada sekalian, teknik pencariannya ada dua. Blind search itu adalah pencarian buta atau tidak ada informasi. Yang kedua adalah pencarian terbimbing atau heuristik, yaitu pencarian dengan informasi. Nah, apa itu pencarian buta? Kalau kita lihat bahwa pencarian buta atau blind search itu adalah pencarian yang tanpa informasi. Ya, ingat-ingat, tanpa informasi. Istilah blind atau buta digunakan karena memang tidak ada informasi awal. Jadi kalau Anda suruh cari gitu, cari
cari koin di mana ya, cari koin, jadi tidak ada informasi, maka semua kemungkinan itu akan dicoba. Targetnya tahu tapi informasi di mana, terus kriterianya bagaimana, itu tidak ada. Berikut ini sekilas dua metode utama yang tergolong blend search atau breadth first search atau depth first search. Ada di sekalian, materi yang ada di modul itu memang secara umum tentang pencarian, tetapi di PowerPoint ini ada beberapa ringkasan dan tambahan-tambahan sehingga Anda nanti bisa mengkombinasikan. Pada prinsipnya materi yang disampaikan adalah sama. Atau apa breadth first search? Breadth first search itu melakukan proses searching pada sebuah node yang berada pada level atau hierarki yang sama, ya, sebelum melanjutkan proses searching pada node level berikutnya. Misalnya urutan proses searching breadth first search ditujukan seperti gambar ini. Jadi seperti gambar A, B, C, D, E, F gitu ya. Ini gambarnya adalah terstruktur A, B, C, D, E, F. Jadi urut gitu, dicoba semuanya. Yang kedua, pada metode breadth first search, semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level berikutnya. Jadi pada level 0, pencarian dimulai dari node akar, terus ke level ke-1, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya sampai menuju kepada solusi. Intinya, poinnya adalah semua kemungkinan itu akan diuji coba. Berarti kelemahannya adalah metode ini memerlukan waktu yang sangat panjang, ya, memerlukan memori yang sangat panjang. Nah, ini contohnya seperti gambar tadi. Jadi akan memulai dari hierarki atas nih, maka dicoba semuanya kemungkinan ini. Jadi dicoba semuanya satu persatu ya, karena memang tidak ada informasi yang detail di situ. Nah, keuntungannya ini tidak akan menemui jalan buntu, akan ketemu solusinya di mana karena diuji coba semuanya, tapi waktunya lambat. Jika ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukannya, dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukannya. Jadi kalau misalnya solusinya ada 1, 2, atau 3, maka dia akan coba semua dan akan kumpulkan satu persatu. Nah, kelemahannya membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node atau satu pohon atau sebuah solusi, ya, disimpan semuanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu saja dari sisi kelemahannya. Depth first search ini adalah proses searching sistema buta melakukan ekspansi sebuah path jalur. Jadi perbedaannya, kalau tadi itu adalah dari awal ya, sedangkan ini mengikuti path tunggal sampai menemukan goal pada solusi. Nah, apabila proses searching menemukan dead end depth first search akan melakukan penelusuran baik ke node-node berikutnya. Jadi kita lihat apakah cabang-cabang berikutnya depth first search akan melakukan eksplorasi. Jadi dia akan melakukan satu persatu percabangan, terus diuji coba satu persatu, balik lagi dari sini, terus diulang lagi seperti itu. Nah, kelebihannya pemakaian memori ini hanya sedikit ya, berbeda jauh dengan breadth search hanya menyimpan sebuah node. Jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka depth first search akan menemukan secara cepat. Jadi bedanya dia menyisir dari kiri terus ke kanan begitu ya. Jadi kalau ada solusi di sebelah kiri ini, maka dia akan cepat ditemukan. Nah, sedangkan kalau kita lihat tadi yang breadth first search, maka dia per node. Jadi hierarkinya kiri, terus dicoba di tengah, coba node berikutnya, coba satu-satu. Jadi gerakannya berbeda. Jadi itu adik-adik sekalian, secara gambar Anda sudah bisa memahami antara breadth first search dan DFS. Nah, uniform cost search ini biasanya untuk mencari biaya yang terkecil. Ini hampir sama. Jadi modelnya seperti berhierarki, dia akan mencari
node-node terkecil dan akan menemukan sebuah solusi yang terbaik. Nah, jadi ada tiga metode yang kita kenalkan untuk metode yang pencarian buta. Nah, sekarang kita ini di dalam realnya pencarian buta itu jarang dipakai karena memang para peneliti tidak merecommended karena agak lama untuk menemukan sebuah solusi. Nah, yang paling banyak digunakan untuk perkembangan riset maupun di dalam penelitian adalah pencarian terbimbing atau heuristic search, ya. Nah, heuristic search ini berasal dari kata heuriskin atau mencari atau menemukan. Nah, di mana kata heuristik ini diartikan sebagai proses yang dapat menyelesaikan satu masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Nah, pencarian heuristik merupakan sebuah strategi dalam proses pencarian ruang keadaan. Ini memiliki kemungkinan sukses yang paling besar dan mengesampingkan usaha-usaha yang sia-sia dan memboroskan. Artinya, dia fokus kepada solusi. Kalau yang dicari adalah sebelah kiri, maka dia akan melakukan pencarian di sebelah kiri. Kalau yang dicari adalah sebelah kanan, maka dia langsung fokus ke sebelah kanan. Jadi lebih efektif. Nah, untuk mendapatkan heuristik ini dalam satu domain tertentu, maka diperlukan satu fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problem individual, nah, untuk menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan. Contoh adik-adik sekalian, aplikasi yang menggunakan fungsi heuristik adalah Google dalam proses pencarian data itu langsung fokus kepada keyword. Ya, coba Anda masukkan keyword apa yang dicari, maka itu yang akan keluar. Jadi dia tidak akan mencari yang tidak ada pada keyword itu. Nah, kita coba studi kasus yang sederhana dan umum ini dipakai adalah sebuah kasus 8 puzzle. Pernah tahu puzzle ya? Ya, ada 4 operator dapat digunakan menggerakkan dari satu keadaan ke keadaan. Ubin kosong ke sebelah kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Jadi kalau puzzle itu bisa digeser ke kiri, ya toh. Kalau Anda mau main puzzle itu bisa ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Nah, misalkan ini ada 8 puzzle. Ini adalah keadaan awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Terus ini adalah tujuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah targetnya, ini adalah solusi yang diminta. Maka bagaimana puzzle ini bergerak menyesuaikan ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kosong ada di tengah. Bagaimana solusinya? Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama adalah kita gerakkan sebelah kiri, kanan, atas, bawah ya. Kalau ini digerakkan ke sebelah kiri, yang kosong ini ke sebelah kiri, maka 6-nya geser ke sini. Kalau ini digerakkan ke kanan, yang kosong, maka 5-nya bergeser ke sini. Kalau ini digerakkan ke atas, maka 8-nya akan ke bawah ya. Jadi yang digeser adalah yang kosong ini. Nah, bawahnya kalau ini digeser ke bawah, maka apa yang akan terjadi? Geser ke bawah, maka yang 2 akan ke bawah. Dia akan bergeser ke atas sini. Ke atas, yang 2 tergeser, nah ini masuk ke bawah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pada pencarian heuristik perlu diberikan informasi khusus. Misalnya untuk jumlah ubin yang menempati posisi yang benar, jumlah yang lebih tinggi adalah yang lebih diharapkan. Artinya ada berapa tahapan yang benar, maka itu akan menjadi the best solusi. Contoh, ini adalah tujuannya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 yang benar. Nah, ini adalah kondisi awal.
Jadi supaya sama dengan tujuan ini, sama dengan solusi yang diinginkan ini, bagaimana cara mengatasi yang awal ini? Coba 1 2 3 4 5, berarti ini ada 5 yang benar. Kalau kita ini geser ke sebelah kiri ya, geser sebelah kiri, maka yang kosong akan pindah ke sebelah kiri. Maka sudah ada berapa yang benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hanya sama dengan 6. Kalau ini digeser ke kanan, maka ada berapa yang benar? 1, 2, 3, 4. Hanya sama dengan 4. Kalau digeser ke atas, maka ini digeser ke atas, ada berapa yang benar? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya sama dengan 5. Kalau digeser ke bawah, ini tetap. Kenapa? Karena tidak ada perubahan. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. Nah, dari ketentuan yang paling benar ini, ditentukanlah nilai yang paling tinggi, yaitu H sama dengan 6. Nah, coba lagi posisinya kiri, kanan, atas, bawah. Nah, ini kalau ini digeser ke kiri, yang ini geser ke kiri, apa yang terjadi? Tidak ada perubahan, hanya tetap sama dengan 6. Kalau ini digeser ke kanan sini, maka ini hanya sama dengan 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau digeser ke atas, ininya digeser ke atas, maka 7 akan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya sama dengan 7 yang benar. Terus yang bawah begitu juga, H sama dengan 6. Berarti solusi yang diambil adalah H sama dengan 7. Nanti dicoba lagi sampai posisinya sama dengan solusi ini. Ada berapa kira-kira H yang benar? Nah, seperti yang tadi, nanti akan dicoba lagi untuk jumlah ubin yang menempati posisi yang salah. Kalau tadi berangkat dari posisi yang benar, kalau ini berangkat posisi yang salah. Berapa yang salah? Kalau yang salah ini kan, kalau yang benar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus urutannya adalah 6. Sedangkan ini yang salah adalah 2 ya, 2. Jadi ini 1, terus 7 dan 8 ya, yang tidak benar. Kalau ini juga sama dengan 4. Jadi kebalikan dari tadi. Kalau pendekatannya ke benar, nah ini pendekatannya ke salah. Nah, ini sudah ada videonya adik-adik sekalian. Nanti saya share di Google Classroom. Sekarang tugas Anda adalah bagaimana menyelesaikan solusi ini. Ini adalah tugas ke-1. Ini adalah posisi awal. Targetnya adalah seperti ini. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kosong ya. Ini adalah posisi awal. Ini adalah tujuan. Nah, silahkan ada berapa langkah supaya menghasilkan tujuan yang benar. Demikian dulu pengantar mata kuliah untuk searching, untuk heuristik. Nanti kita akan lanjut. Sekarang Anda coba berlatih untuk menyelesaikan kubin yang ini.